makan bareng wa'alam. Mari izinkan saya ucapkan salam dari lubuk hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin wa syukurillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bil khair. Marilah pada kesempatan pertama dan utama kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tak berbatang, dan manusia berpasang-pasangan. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pembawa reformasi yang tak pernah memakai dasi dan naik mercy, tapi hatinya begitu suci. Dewan juri yang saya hormati, serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Kaila Afifah Fatina dari SD Islam Halifah Anizam Palembang. Teman-teman, saya mau nanya nih, teman-teman sayang nggak sama orang tua? Pasti sayang semua. Kalau nggak sayang berarti anak durhaka. Mau jadi anak durhaka? Tentu tidak. Kalau anak durhaka, hidupnya pasti sengsara. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Birrul Walidain. Hadirin yang berbahagia, yang dimaksud dengan birrul walidain di sini adalah berbakti pada orang tua. Ketahuilah bahwasanya berbakti pada orang tua wajib hukumnya. Tak peduli orang tua kita siapa, apa pekerjaannya. Pernahkah terbayang di benak kita bagaimana ibu mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita dengan mengorbankan nyawanya? Tak sampai di situ, kita disusuinya selama 2 tahun. Dan pernahkah terbayang di benak kita bagaimana keluh kesah seorang ayah bekerja dari pagi sampai petang, banting tulang dengan tetesan keringatnya demi menghidupi kita. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu katakan kepada keduanya perkataan "ah" dan jangan kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mulianya seorang ibu sampai-sampai Allah menaruh surga di telapak kakinya. Sungguh celaka anak yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak berbakti kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik.
dalam satu hadis yang berbunyi, ridallahu fi ridho walidaini wa sahatullahu fi sahatil walidaini. Artinya, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Dan jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua sehingga membuat mereka meneteskan air mata karena kesalahan kita. Buatlah mereka meneteskan air mata karena bahagia bersyukur mempunyai anak yang soleh dan berbakti. Alkisah sahabat Rasul datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus kita hormati di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." 3 kali Rasulullah menyebut ibumu, lalu ayahmu. Masihkah kita berani menyakiti mereka? Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita anak yang soleh dan berbakti pada orang tua dan selalu berada di jalan Allah. Sebelum saya akhiri, ada pantun yang ingin saya sampaikan. Beli roti di warung Pak Tua, beli tomat di warung Bu Rat. Mari berbakti pada orang tua agar selamat dunia akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki program wawasan keislaman yang baik, nyaman untuk belajar. Alhamdulillah, Al-Furqan sukses terus untuk mencetak generasi-generasi muda yang Qurani dan sukses pemimpin masa depan bangsa.